Perkenalkan, nama saya Jantar Abilu Tabea dari kelas A semester 3 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya tanah terlantar dalam hukum agraria. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaan tersebut. Persyaratan dan kondisi atau kategori suatu tanah terlantar. Pada dasarnya berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, suatu tanah dapat diindikasikan sebagai tanah terlantar apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. Saya jelaskan. Yang pertama yaitu tanah tersebut sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah. Yang kedua, tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Sebagai informasi, untuk dapat dilakukan identifikasi dan penelitian atas suatu tanah sebagai tanah terlantar oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan, terdapat pembatasan jeda waktu yang harus terpenuhi atas bidang-bidang tanah yang terindikasi terlantar tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang menurut pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Yang pertama, untuk tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, maka identifikasi dan penelitian tanah terlantar dapat dilakukan terhitung mulai 3 tahun sejak diterbitkan hak atas tanah tersebut. Yang kedua, sejak berakhirnya izin atau keputusan atau surat dasar pengawasan atas tanah dari pejabat yang berwenang. Namun yang perlu diperhatikan adalah tidak semua tanah yang dalam kondisi tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar. Penetapan tanah terlantar ada dikecualikan pada tanah-tanah sebagai berikut. Yang menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Tanah hak milik atau hak guna bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, dan tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus barang milik negara atau daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Adapun penetapan suatu tanah yang diindikasikan sebagai tanah terlantar, untuk ditetapkan menjadi tanah terlantar akan dilakukan melalui 4 tahapan. Menurut pasal 3 Perkah Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010, Jo Perkah Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011, yaitu meliputi itu tahap pertama, inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar. Tahap kedua, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar. Tahap ketiga, peringatan terhadap pemegang hak. Yang tahap keempat, penetapan hak terlantar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kali ini mengenai tanah yang terlantar dalam mata kuliah
Hukum Agraria. Saya ucapkan terima kasih.